Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. Haleluya, Engkau Allah yang terbaik. Haleluya, Engkau ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Takkan pernah terlambat Tuhan, Kau sang penolong di hidupku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Hiaramu, hinaralah mayasi.
Engkau baik Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. God of Wonders, Dialah Allah yang setia, Dia Allah yang berjanji, dan Dia Allah yang menepati, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan Dia tidak pernah gagal, karena Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk melakukan apapun, tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaannya. Di dunia ini kita mendengar ada banyak janji, kita mendengar ada banyak pengharapan, tetapi semuanya itu seolah-olah ya cuma angin lalu saja. Tidak sedikit orang berjanji, sedemikian rupa ternyata kosong. Tidak sedikit orang coba memberikan pengharapan, sedemikian rupa ternyata kosong juga. Tetapi Allah yang sudah saya sembah, Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang maha sanggup. Karena apa? Tidak ada yang bisa menghalangi. Di dunia ini banyak janji, pengharapan dan sebagainya itu seringkali terhalang oleh berbagai macam hal sehingga tidak terwujud. Tetapi ketika Allah yang berjanji dan Dia adalah God of Wonders, maka akan diwujudkan janjinya itu. Cepat atau lambat, janjinya akan digenapi. Nah, kali ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Kita baca ayat yang ke-11. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Yang demikian bunyinya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Sampai di sini.
ada dua hal penting yang kita amati di sini. Bahwa God of Wonders itu pertama-tama adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia bukan Allah yang mengingkari janji. Dia Allah yang setia. Akan tetapi itu harus diresponi dengan benar. Walaupun ada God of Wonders, Allah yang setia, tetapi kalau kita tidak meresponi dengan benar, maka semuanya itu akan sia-sia saja. Nah, di sini Abraham meresponinya dengan percaya sepenuhnya. Jadi kita lihat ada God of Wonders, tapi responnya haruslah respon iman yang benar di dalam Tuhan. Sebab sekalipun dia adalah God of Wonders yang sanggup melakukan segala keajaiban, akan tetapi kalau kita tidak mau meresponinya, ya sia-sia. Sebaliknya, kalau kita mengimani sesuatu, mempercayai sesuatu, tetapi kalau God of Wonders tidak ada, ya sia-sia juga. Sama, tidak ada faedahnya. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa dua hal ini sangat dimungkinkan. Ada Allah, God of Wonders yang setia. Nah, juga dimungkinkan bahwa kita ini manusia mempercayai Dia. Maka itu akan terjadi. Nah, untuk itu mari kita coba telusuri kehidupan Abraham ini. Ya, untuk itu saya ajak saudara melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kalau kita baca ayat 12, mulai ayat yang pertama, di situ kita lihat bagaimana Tuhan itu menyatakan janjinya kepada Abraham. Ya. Tetapi kalau kita baca mulai ayat yang ke-11, ya, bagian akhir, perikop terakhir di situ, ya antara lain kalau kita baca mulai ayat yang ke-27, antara lain, ya. Nah, di situ kita melihat bagaimana dan siapa sebetulnya si Abraham ini, ya. Di situ dikatakan mulai ayat yang ke-27 itu, Kejadian pasal 11 ayat yang ke-27 yang mengatakan inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran memperanakkan Lot. Selanjutnya, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Ayat 29, Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ya, satu ayat lagi. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, udah sampai sini aja dulu, ya. Tadi kita lihat bagaimana di dalam ayat yang ke-29 dan 30 itu diceritakan mengenai Abram mempunyai istri Sarah. Tapi di dalam ayat 30 tegas sekali dikatakan di sana Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, ini kenyataan yang ada dan ini sesuatu yang tidak bisa
pungkiri. Ini data yang diberikan dalam catatan Alkitab. Bagaimana Sarai itu mandul dan tidak mempunyai anak. Tapi kalau kita maju pasal 12, di situ mulai ayat yang pertama diceritakan bahwa Abram mendapat janji Allah. Bagaimana dia nanti akan mendapatkan keturunan dan juga akan diberkati dan seterusnya dari ayat 1, 2 sampai 3 ya. Ini luar biasa. Sarai ini mandul. Ini kita berbicara kenyataan yang ada yang dialami oleh Abram. Sarai mandul dan kemudian tidak punya anak, tapi Abram mendapat janji Allah. Dan peristiwa ini ternyata bukan berjalan setahun, 2 tahun. Bahkan range-nya itu kira-kira kalau kita telusuri, itu hampir 25 tahun. Karena ketika Abram keluar itu berusia 75. Nanti di dalam catatan pasal yang ke-21, 22, itu diceritakan Abram itu berumur 100 tahun. Sementara istrinya berumur 90-an. Nah jadi hampir 25 tahun itu Abram tetap tidak punya anak. Tetapi kita lihat beberapa kali Tuhan itu menyampaikan janjinya kepada Abram. Mengingatkan kembali, mengkonfirmasi kembali janjinya. Misalnya dalam pasal 15, kemudian pasal 17, ya, khususnya pasal 17. Coba kita lihat yang ke-17 ya. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Ya. Dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 2, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, pada saat ini Abram sudah berumur 99 tahun, tapi belum ada anaknya. Karena memang faktanya Sarai itu mandul, tidak punya anak. Tetapi kalau kita kembali lihat dalam Ibrani 11 ayat 11 tadi, dikatakan bahwa mereka tetap beriman, percaya. Mereka tetap percaya. Walaupun sekian lama mereka menantikan janji itu. Karena mereka tahu God of Wonders yang berjanji itu setia. Coba kita lihat lagi ya, pasal yang ke-11 ayat 11 dari Ibrani tadi ya. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Oleh karena itu, mereka juga tetap beriman. Sehingga beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Nah, puji nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat suatu kondisi, keadaan, kenyataan yang dihadapi oleh pasangan Abram dan Sarai ini yang tidak memungkinkan untuk punya keturunan. Tetapi di sisi lain ada God of Wonders. Dan dia ini Allah yang setia. Oleh karena itu, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ketika mereka beriman kepada Tuhan, maka Tuhan yang setia itu betul-betul menyatakan janjinya. Mungkin kita bertanya, kenapa harus selama itu? Ya, ini bukan pertanyaan yang merupakan jawaban yang harus kita
Ya kita jawab, artinya kita tidak punya kompetensi untuk memberikan jawaban ini. Karena dia itu Allah. Dia itu Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja, menetapkan apa saja, dan sebagainya. Karena dia Tuhan. Dan dia penguasa di atas segala penguasa. Tapi yang jelas adalah dia itu setia. Dia itu Allah yang baik. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menuntut dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa Allah mengerti segalanya. Kapan dia harus bertindak? Kapan dia harus bergerak dan sebagainya. Itu sepenuhnya adalah kedaulatan Allah. Tapi dia itu setia. Dengan janjinya khususnya. Dan dia itu berkuasa karena dia adalah God of Wonders. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari sekarang kita jangan mau dikecoh oleh kenyataan di sekeliling kita. Memang kenyataan sekeliling kita seringkali mengecewakan dan sebagainya. Tapi saudara dan saya punya Allah yang setia dengan janjinya. Dia adalah God of Wonders, dia Allah yang sanggup. Kalau Abraham dan Sarai yang tidak mungkin bisa punya anak karena sudah jelas dia mandul, itu akhirnya bisa melahirkan anak walaupun dalam usia yang sangat tua. Dia juga sanggup untuk menolong kita semuanya. Pergumulan sakit penyakit yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi, Allah terlalu sanggup untuk menolong kita. Yang penting tetaplah percaya. Tetap percaya kepada dia. Seringkali kita ini dikaburkan oleh kenyataan yang ada di depan mata kita. Sehingga akhirnya kita goyah percaya kita. Tapi Alkitab mengatakan Abraham dan Sarai beriman. Sampai janji itu terwujud. Ya tapi lama sekali. Ya lama tidaknya itu bukan wewenang kita untuk bisa menjawab, apalagi menentukan. Itu sepenuhnya wewenang Allah. Allah tahu persis. Mungkin saja, mungkin. Karena Abraham dan Sarai sempat melakukan sesuatu yang sebetulnya itu tidak direncanakan oleh Tuhan. Yaitu dengan masuknya pribadi lain, yaitu Hagar, yang kemudian melahirkan anak yang bernama Ismail. Padahal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rencanakan bukan itu. Mungkin penundaan ini terjadi karena mereka melakukan sesuatu. Demikian juga kadang-kadang kita, mungkin penundaan terjadi karena kita yang coba melakukan sesuatu. Tapi mari saat ini yang penting dan terutama adalah tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, karena dia adalah Sang God of Wonders, dan dia yang memberikan janji itu adalah setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Suatu ketika janji Allah itu akan diwujudkan. Tetap percaya kepada dia. Dia Allah yang memberkati, dia Allah yang menyembuhkan, dia Allah yang menyelamatkan. Sekalipun kenyataan yang kita hadapi seolah-olah tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu mulai saat ini kita belajar bahwa beriman seperti Abraham dan Sarai itu adalah percaya sepenuhnya
yang tidak tergantung pada kenyataan yang ada. Kenyataannya mereka sudah tua. Kenyataannya Sarah itu mandul dan sebagainya. Tapi tetap percaya sampai janji Allah diwujudkan. Karena sekali lagi Allah yang berjanji itu adalah God of wonders dan Allah yang setia. Dan selanjutnya, kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka kita jangan berusaha macam-macam yang aneh-aneh. Seperti Abraham tadi, dia coba melakukan yang aneh-aneh. Memasukkan Hagar di dalam konteks rancangan Allah ini. Malah membuat amburadul semuanya. Mari kita tetap percaya, enggak usah aneh-aneh, enggak usah macam-macam. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Dia. Minta pimpinan Roh Kudus. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita bayangkan, itu sepenuhnya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Maka mujizat akan terjadi. Loh, tapi kalau sakit, bukankah itu perlu adanya suatu tindakan medis? Misalnya operasi lah dan sebagainya. Minta tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengizinkan dan Tuhan berkenan memakai peralatan medis, tenaga medis, sarana medis dan sebagainya, terserah. Tapi bukan karena ulah kita. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang sanggup menciptakan tubuh yang sehat. Jantung yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru. Dia Allah yang maha sanggup. Dan Dia setia menggenapi janjinya. Mari kita tetap percaya kepada Dia. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu, Engkau adalah God of wonders. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Kami mengatakan dengan iman, kami sehat Tuhan. Kau memberikan tubuh yang sehat, jantung yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru, paru-paru yang sehat, saraf otot semuanya Tuhan sehat dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah God of wonders. Biarlah semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang sudah berjanji memberkati kami Tuhan. Engkau Allah yang menggenapi janji-Mu. Kami diberkati berkelimpahan untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa menghalangi Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.